Di sini ada orang yang selalu berbicara tanpa data ya teman-teman, dan berujung fitnah. Dan kali ini saya akan mengajak orang ini bertemu kalau berani. Ya, namanya Ulin. Mas Ulin ya, Anda telah banyak membuat video tentang saya, bahkan membangun narasi yang dimana Anda harus mempertanggungjawabkan secara langsung di hadapan saya dengan data. Kalau Anda berani, lanjutkan bikin videonya, tapi dengan syarat temui saya dulu. Tapi kalau tidak berani menemui saya, tolong stop. Terkhusus di video ini yang akan kita bahas. Dan saya tunggu keberanian Anda bertemu saya. Hari, saya mau nanya nih, Her. Saya mau nanya ya. Nanya. Silahkan tanya. Nah, bukan nuduh. Emang benar yang ngebiayain dan ngebayarin editor kamu itu Al-Misri? Oke, saya jawab dulu satu persatu. Apakah benar yang membiayai editor saya adalah Syekh Hamid Al-Misri? Jawabannya tidak sama sekali. Dan saya mengerjakan semuanya sendiri sampai hari ini. Dan saya tidak pernah membayar jasa editor. Kalau ingin bukti, silahkan bertemu dengan saya. Kalau Anda takut bertemu saya, jangan banyak ngoceh lagi di video. Karena saya tidak pernah bayar editor, semuanya saya kerjakan sendiri di ruangan ini. Dan itu syaratnya. Kalau Anda masih kekeh menganggap Syekh Hamid Al-Misri membayar editor untuk mengedit video-video saya harap Anda berani bertemu saya tatap muka. Kalau Anda takut bertemu saya tatap muka, stop ngoceh. Pertanyaan yang berikutnya, dia banyak nanya di sini ya, dan akan saya jawab semuanya. Semuanya bohong. Terus Al-Misri juga yang nge-briefing konten-konten kamu, benar nggak? Oke, terus Al-Misri juga yang nge-briefing konten-konten saya. Selama ini, saya membuat konten tanpa briefing ataupun arahan dari Syekh Hamid Al-Misri. Syekh Hamid hanya memberikan nasihat kepada saya apabila ingin memberikan pembahasan, bahaslah dengan bijak, jangan keluarkan kata-kata kasar, dan jangan keluarkan kata-kata kotor. Itu nasihat dari Syekh Hamid Al-Misri. Tidak pernah nge-briefing. Itu pun kalau saya butuh dalil, saya punya tim. Ya, dimana tim saya tidak ada sangkut pautnya dengan Syekh Hamid Al-Misri. Karena apa? Saya mulai membahas Habib dari tahun 2023 pertengahan. Ya, seperti ini. Saya sudah membahas Habib dari pertengahan 2023. Dan saya kenal dengan Syekh Hamid Al-Misri 1 tahun kemudian. Jadi tidak ada sangkut paut dengan Syekh Hamid Al-Misri mengenai briefing-briefing. Tapi kalau tim teman-teman saya banyak yang memberikan informasi baik dari Instagram ataupun Facebook. Ya, tentang konten-konten yang bertebaran. Khurafat Habib nurunkan rantai emas. Kalau hanya membahas tentang rantai emas turun dari langit, Mi'raj 70 kali, membangkitkan orang mati, kuburan Habib bisa mengabulkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. 40 hajat, ke WC, kamar mandi bisa kabulkan hajat. Tidak perlu briefing untuk membahas hal seperti itu. Tidak perlu briefing-briefing karena materi yang gampang seperti itu. Jadi konten-konten saya tidak ada yang di briefing langsung oleh Syekh Ahmed. Saya murni kenal beliau hanya dengan urusan podcast, dan itu pun beliau memberikan nasihat baik. Ya, kalau tidak terima dengan rantai emas turun dari langit, kuburan bisa kabulkan 70 hajat saya bahas, tinggal buktikan. Anda saya tantang, saya ajak ketemu Anda yang selama ini membela Habib. Anda akan membela Habib. Kalau Anda berani bertemu saya akan tantang Anda untuk membela Habib satu saja. Anda pergi ke kuburan paling keramat di Indonesia bersama saya yang bisa kabulkan hajat 70, 40, satu hajat saja. Anda doa di kuburan itu untuk membuat kepala saya botak di waktu itu juga. Kasihan anak bangsa di Indonesia ini, Mas Ulin. Kasihan anak bangsa ini didoktrin kuburan bisa kabulkan hajat instan. 70 hajat bisa terkabul. Punya permasalahan, kuburan Habib bisa menyelesaikan permasalahan. Anda di sini kan tujuannya ingin membela Habib. Bela Habib Anda dengan buktikan bahwa apa ucapan mereka benar. Atau kalau Anda, Ulin, ragu dengan pernyataan Habib ini, Habib yang mengatakan 70 hajat akan terkabul di kuburan itu, saya cuma minta satu, untuk Anda berdoa di sana, tahu ngajak Habib yang paling mujarab doanya untuk doa di kuburan itu, minta Harry Pras disambar petir dalam waktu kurang lebih 1 jam setelah kalian berdoa. Kalau Anda yakin dan tidak menganggap Habib tersebut nipu orang, nipunya
kuburan keramat bisa kabulkan hajat. Dan nipu keduanya, dia menipu orang dengan membawa nama Nabi Muhammad SAW. Kalau doanya tidak terkabul, Anda harus siap mengatakan Habib-Habib tersebut penipu umat. Kalau Anda tidak berani dengan hal ini, yang kedua, yaitu pernyataan Hanif Alatos ini. Barang siapa yang membaca Ar-Ratib Al-Attas 41 kali, 41 kali, maka Allah akan kabulkan hajatnya, apapun hajatnya itu, kata ulama tersebut. Kira-kira jelas? Hanif Alatos, barang siapa yang membaca Rotib Alatos 41 kali, maka Allah akan kabulkan seluruh hajatnya, apapun. Saya tantang Anda, kalau menganggap ucapan Hanif Alatos ini benar dan Anda yakin dengan ajaran Habib, temui saya, kita bertemu. Ingat, Anda punya pertanyaan dan minta saya jawab. Saya juga punya pertanyaan untuk Anda jawab dan Anda penuhi. Dan ini pertanyaan saya. Anda harus siap membaca Rotib Al-Atos 41 kali di hadapan saya, munajat kepada Allah, minta agar saya apapun yang Anda mau. Tobat dari Wahabi, oke. Disambar petir, oke. Dicabut nyawanya waktu itu juga oke. Saya menguji keyakinan Anda, kepercayaan Anda kepada Habib. Itu pun kalau Anda yakin kepada Habib. Itu pun kalau Anda percaya kepada Habib. Itu pun kalau Anda membenarkan ucapan Habib. Itu pun kalau Anda berani berhadapan dengan saya. Instagram saya di sini. DM Instagram saya atau komentar di Instagram saya. Saya tunggu Anda. Atau nanti saya akan tanya kepada Gus Aziz atau ke siapapun yang mungkin punya kontak Anda. Kita akan bertemu segera. Ya, jangan kabur. Atau kalau Anda memang ingin membela Habib, sebegitu inginnya membela Habib, Habib Bahar, yang paling diagung-agungkan oleh Jemaah 212, panglimanya FPI katanya, dia sudah saya tantang lebih 1 tahun untuk membuktikan hadis tentang surat Yasin yang dia doktrinkan kepada umat dan tidak diklarifikasi sampai hari ini. Saya katakan Habib Bahar itu penipu karena membawakan hadis palsu. Kalau Anda ingin bela Habib dan merasa benar dengan narasi Anda, dan Anda meminta saya menjawab pertanyaan Anda pun harus siap saya tanya dan saya minta Anda menjawab. Datangkan dalilnya itu. Dari mana dalilnya? Dan seperti apa matan aslinya? Dan dari siapa periwayatnya? Barang siapa membaca Yasin, maka Allah akan menyediakan istana, 99 istana di surga, yang ada 99 pintu, ada 99 kasur, ada 99 bantal, dan 99.000 bidadari. Kalau tidak salah bunyinya seperti itu. Kita akan bertemu. Jangan kabur. Pertanyaan berikutnya. Terus dengar-dengar juga Al-Misri juga yang memfasilitasi lokasi dan semua keperluan debat kamu vs Gus Ajar Ubed. Oke. Lagi-lagi dia fitnah. Ya namanya mancing teman-teman. Orang ini mancing agar saya membuka. Ya saya buka. Dan sekali lagi kalau Anda ngebet ingin ngomong lagi di video berikutnya, temui saya, kita bertemu. Yang pertama, Syekh Ahmed Al-Misri katanya memfasilitasi tempat kita dialog. Perhatikan baik-baik, tempat dialog itu kita sewa. Saya pribadi yang sewa. Ini buktinya. Dan tidak ada sama sekali difasilitasi Syekh Ahmed. Tidak, itu bukan fasilitas Syekh Ahmed. Jadi lokasi tersebut murni bukan fasilitas Syekh Ahmed. Perhatikan, bukan fasilitas Syekh Ahmed. Dan tempat tersebut saya sewa dengan uang saya pribadi. Sekali lagi, ajakan saya. Kita ketemu. Pertanyaan berikutnya. Jadi benar nggak? Terus saya juga dengar nih, katanya pas 11 April 2021 di Depok. 11 April 2021. 11 April 2021. Saya kenal Syekh Ahmed tahun 2024. Nanya ke saya Anda, kejadian apa 2021? Tapi kita dengar apa pertanyaan dia di 2021 ini. Pas pertemuan Tabayun, dia sampai mengancam untuk membunuh seorang ustadz yang hadir di acara Tabayun tersebut. Bayangin. Oke. 2021. Siapa yang dimaksud? Ingin membunuh ustadz. Siapa ustadznya? 11 April 2021. Siapa? Siapa yang mau dibunuh? Ini bertanya tentang apa ini? Ulin, pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan apa ini? Tanggalnya aneh. Bertanya tentang Syekh Ahmed atau tentang siapa ini 2021 ini? Di masa-masa corona itu ya. Bayangin ini apa? Apa yang mau dibayangin apa ini? Mengancam membunuh seorang ustadz di acara Tabayun di depan para ulama di Depok. Di depan para ulama Tabayun di Depok. Apa? Ini ada hubungannya dengan saya atau apa ini? Pertanyaan. Ini kan nyebut nama saya di awal. Kira-kira dia nanya tentang apa? Nanya siapa?
di Depok. Tentang Syekh Ahmed atau tentang saya? Jadi untuk pertanyaan terakhir ini saya tidak tahu ya. Dia ini nanya ke siapa, tentang apa, kaitannya apa, tabayun apa, saya tidak tahu. Karena tahunnya 2021. 11 April 2021. Saya baru kenal Syekh Ahmed 2024 pertengahan. Jadi saya tidak tahu sama sekali apa yang ditanyakan pada tahun 2021 ini. Ada 11 April 2021, benar Tuh, nggak? Saya apa? nanya ya, saya nanya. Nanya ke siapa? Benar nggak? Nanya apa? Apa? Nah, di sini teman-teman, dia ingin mengait-ngaitkan. Apa kejadian apa 2021? Makanya ketemu, ya. Ulin kalau berani tetap muka dengan saya, kita jadwalkan kapan mau ketemu. DM Instagram saya kalau ingin ketemu. Kalau berani, saya tunggu ya. Atau komentar di Instagram saya. Kita ketemu, kita tentukan waktunya. Dan ingat, Anda punya pertanyaan, saya juga punya pertanyaan yang harus Anda tanggung jawab. Perhatikan baik-baik.